Boleh tepuk tangan dulu kali buat semuanya, Masya Allah, biar semangat ya jamaah di rumah juga ya yang baru bergabung kita katakan lagi. Hari ini kita masih membahas tentang tema apakah ujian kita seberat Rasulullah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan kembali melihat sebuah video tayangan yang sedikit memilukan hati ya, atau membuat hati kita jadi sedih. Ada jamaah haji ditinggal wafat istrinya setiba di Jeddah. Padahal ini mereka sempat foto, ada foto-foto terakhirnya di tayangannya. Kisah jemaah haji bernama Endang Suherman yang berangkat haji bersama istrinya, Popon Rochmawati kini menjadi sorotan. Awalnya semua proses berjalan lancar termasuk penerbangan mereka sampai ke Arab Saudi terkait haji 2024. Cerita berubah saat pasangan suami istri itu tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Sang istri, Popon, yang awalnya ceria mendadak merasa pusing dan terjatuh saat berjalan setelah turun dari pesawat. Perempuan berusia 50 tahun itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit didampingi dokter kloter. Sayangnya, sesampai di rumah sakit Popon sudah meninggal dunia dan Endang jemaah haji ditinggal wafat oleh sang istri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini pasti berat banget ya. Yang namanya orang ditinggal orang yang disayang, terutama pasangan, apalagi ini kan benar-benar berjuang bersama dari susah. Berjuang bersama, daftar haji sama-sama. Masya Allah. Beliau cerita istrinya ini tidak pernah lepas dari khatam Quran, khatam sambung lagi khatam. Amalannya luar biasa sehingga Allah sempat panggil ke sana lalu meninggal di sana. Masya Allah, tabarakallah ya Allah ya. Ini Ustaz Syam, kalau kita lihat tayangan tadi nih ya, ditinggal orang tercinta ini pun pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha ya, Rasulullah ini sedihnya luar biasa. Tapi bagaimana caranya Rasulullah ini bisa kembali tegar dan kuat dan juga bisa kembali berdakwah seperti biasanya. Mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Kautsar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma arhamna bil Quran. Baginda Nabi Muhammad SAW punya orang yang senantiasa membelanya. Di antaranya adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini orang yang diceritakan dalam surah Al-Muzammil ya, tentang lelaki yang berselimut. Kemudian Ibunda Khadijah juga diceritakan dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna, yang menopang juga daripada ekonomi dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Khadijah. Namun namanya manusia pasti tidak akan hidup selama-lamanya, tidak ada manusia yang abadi. Allah pun mencabut nyawanya Ibunda Khadijah. Nabi SAW sangat bersedih ketika ditinggal oleh Ibunda Khadijah. Lalu baginda Nabi SAW berada di sekeliling Ka'bah mengangkat tangan. Ya Rabb, ku bawa kemana lagi dakwah ini? Orang-orang Mekah tidak ada yang mau mendengarkanku, sedikit sekali yang mengikutiku. Istriku pun yang kucintai telah pergi meninggalkanku. Dengan kesedihan yang mendalam, Allah Subhanahu wa taala pun membuat Nabi Muhammad berpikir untuk pergi ke Taif. Taif itu masih ada saudara Rasulullah di sana. Berangkatlah baginda Nabi SAW menuju Taif untuk bertemu dengan sanak saudaranya yang ada di sana. Karena di Mekah Rasulullah hampir menyerah. Ketika sampai di Taif, bukannya disambut, malah disambit sama orang-orang Taif. Semua orang, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda, melempar baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan bersedih seperti inilah, lalu Rasulullah diberikan hiburan, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya ini, baginda Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilanglah segala kesedihannya. Kembalilah Nabi SAW bahagia. Namun ternyata perjalanan Mi'rajnya Nabi tidak berlaku selamanya. Nabi harus pulang ke bumi ini untuk melanjutkan dakwahnya. Rasulullah pun dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah obat hati, permata hati, yang ketika Nabi melakukannya, Nabi menghilangkan kesedihan dengan hal tersebut. Apa itu? Oleh Mi'raj, yaitu salat. Maka Nabi setiap kali sedih, setiap kali ingat Ibunda Khadijah, setiap kali ingat kesedihannya, lalu Nabi mengatakan, ya Bilal arihna biha. Oh Bilal, adzan Bilal, adzan. Kenapa? Saya hilang sedihnya
Jawabannya, kalau saya sudah sholat. Maka kalau dikatakan bagaimana bisa melewati kesedihan seperti Nabi SAW, maka hilangkan kesedihan itu dengan sholat. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Tepuk tangan Badri. buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kembali kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Satu lagi dulu dari sini deh, ya ini ya Ibu, satu lagi ya. Biar tiga-tiga terkebagian semua. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya, wabarakatuh. Saya- Selesai Bu, orang jawabin salam buru-buru amat. Iya silakan Bu. Iya. Saya Ibu Fatimah dari Majelis Taklim Nurul Safa, Desa Tegalwangi, Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Fatimah. Silakan pertanyaan Ibu Fatimah. Saya izin tanya sama Habib Usman. Oh, Habib Usman boleh. Dalam hidup ini, Beb, kita kan sering nih diuji sama yang berat-berat. Terutama dalam kita harus berutang ya, Beb ya. Ya. Apakah Rasulullah itu pernah diuji dengan berutang ya, Beb? Wah. Terus doa Rasulullah itu apa ya, Beb ya? Agar utang kita segera lunas. Oh iya Allah. Demikian Beb pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya utang nih Bib, izin Bib silakan penjelasannya Fadol. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, hutang itu wajib hukumnya untuk dilunasin. Tidak ada seorang yang berhutang dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia niat untuk melunasi hutang tersebut. Melainkan kalau dia ini sudah niat, ya Allah saya mau bayar hutang. Hari ini saya mau bayar hutang atau besok saya punya uang bayar hutang. Dia niat untuk bayar hutang, maka Allah mudahkan jalannya untuk bayar hutang di dunia. Amin. Tapi kalau ada seseorang manusia, dia niat dalam hatinya, nggak usah dibayar lah hutangnya. Nggak apa-apalah dia baik ini, udah nggak usah. Atau ada diniatin, kalau ada orang mau datang nagih hutang saya harus lebih galak dari dia. Kan ada kayak gitu. Minjemnya gampang, bayarnya susah. Akhirnya apa? Orang tersebut ataupun manusia tersebut ketika dia tidak mau niat bayar hutang, maka dia tidak akan bisa bayar hutang sampai dia mati. Jadi tergantung daripada niatnya. Kalau dia niat untuk bayar hutang, maka akan dipermudahkan. Dan insya Allah ketika niat dalam hati aja lewat nih, ya Allah saya niat buat bayar hutang dan saya akan melunasi hutang tersebut, insya Allah Allah permudah. Cukup niat dalam hati, tapi yakin bahwasanya bisa bayar hutang. Dan kalau ada yang nagih, bicara yang baik, jangan lebih galak. Minjemnya mudah, nagih ditagihnya galak. Minjemnya gampang, giliran dibayar hutangnya dia lebih emosional. Nggak boleh, harus lebih baik dan lebih lembut. Ketika ditanya, Nabi Muhammad pernah berhutang gak sih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hutang kepada orang tersebut yang bernama Zaid bin Sa'nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab marah ketika Zaid bin Sa'nah ini secara langsung ataupun gak langsung ingin menagih hutangnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar, ya Umar, bayarkanlah hutang daripada Zaid bin Sa'nah. Walaupun hutang tersebut belum jatuh tempo. Tetapi bukan hanya itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau membayar hutangnya dilebihkan sama Rasulullah. Kenapa dilebihkan sama Rasulullah? Bahwasanya dia menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab agar memberikan 20 sah atau sekitar kurang lebih 43 kg. 43 kg. Dikeluarkan 43 kg untuk siapa? Untuk Zaid bin Sa'nah. Karena apa? Karena membuatnya ketakutan. Jadi dilebihin tuh. Misalkan utangnya cuma 10 dibayarnya jadi 20. Utangnya 30 jadi 40. Karena apa? Satu untuk membayar hutang. Yang satu lagi karena membuat takut siapa? Zaid bin Sa'nah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia atau makhluk yang Allah ciptakan betul-betul budi pekertinya baik.
akhlaknya baik, selalu tersenyum, berbuat baik. Diomelin aja orang dikasih, dilebihin. Utangnya misalkan 1 juta, udah kasihlah 2 juta. 1 juta lagi bonus karena diomelin. Ini Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita punya hutang, kita meninggal, walaupun meninggal dalam keadaan syahid, tapi masih punya hutang, syahidnya bisa rontok. Nauzubillah subhanallah. Syahidnya bisa hilang. Karena apa? Wajib dibayarkan hutang dulu. Waduh, ngeri juga. Tergadai itu. Kalau misalkan gak bisa mampu bayar, nanti amal baiknya di hari kiamat akan diambil. Buat bayar utang. Buat bayar. Astagfirullah. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, mudah-mudahan nih semua jamaah yang hadir dan juga yang lagi menyaksikan nih bisa diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang aminnya paling kencang, paling banyak hutangnya berarti. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, angkat tangan lagi yang mau bertanya boleh, silakan angkat tangan. Ayo, ini dari bawah dulu nih ya, dari bawah ya. Mana Ibu nih, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida dari Majelis Ta'lim Nurul Syafaat, Desa Tegalwangi, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Mau bertanya kepada Pak Ustadz Maulana. Oh iya, boleh baik Ibu. hati. Yang baik hati. Tadi yang ganteng, sekarang yang baik hati. Berarti gantengnya enggak dong. Silakan Ibu. Nabi juga dicoba, diuji dengan istri-istrinya yang punya sifat berbeda-beda. Bahkan ada yang cemburuan. Iya. Nah, gimana sih cara Rasulullah mengatasinya? Oh ya. Dan ketika Rasulullah dengan sifat istrinya yang itu, sedangkan suami-suami kita zaman sekarang ya, Suami kita banyak suaminya Ibu, satu aja suami kita zaman sekarang ya. Gitu. Baru kita cerewet itu aja udah ngeluh. Jadi gimana itu? Gimana Ibu? Gimana kata suami? Oh, kata suami. Gimana kata Pak Ustadz? Oh ya, kata Pak Ustadz ya. Ibu Ida tadi tangannya diumpetin terus di belakang, saya lagi ngeliat ada apa tangannya, ternyata kosong. Itu aja Ibu Ida. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Ida. Lagi juga belum dijawab selesai, udah tengah aja sih. Silakan Ustaz. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasulullah ada keteladanan. Ketahuilah, teladannya Rasulullah bisa dilihat, bisa dicontoh kepada siapapun. Dari sisi mana? Dari sisi anak, dari sisi orang tua, dari sisi saudara, dari sisi manapun. Maka kalau kita lihat gimana Rasulullah SAW menyikapi ujian dari orang terdekat. Ujian yang paling berat itu sebenarnya ujian paling dekat kita. Gak jauh-jauh. Gak mungkin Sahrul kan uji ibu. Ngapain? Limiho, gak mungkin. Siapa? Leminho. Ya itulah. Artis-artis Korea gak mungkin. Tapi yang uji adalah suami ibu sendiri. Betul tidak? Jamaah. Ujian pada istri. Tahu nggak kenapa istri Nabi banyak? Salah satu hikmahnya untuk belajar dari bagaimana Rasulullah menyikapi pasangannya. Ada yang sifatnya keras, ada yang lemah lembut, ada yang penyayang, macam-macam. Maka 3 yang harus kita ambil. Nabi itu berkasih sayang. Apa? Kasih sayang. Apalagi Nabi itu perhatian. Dan satu lagi, Nabi itu bersikap lemah lembut. Jadi 3 inilah yang kita ambil untuk menyikapi bagaimana menghadapi pasangan. Hadapilah pasangan dengan penuh kasih sayang. Sekali lagi, penuh kasih sayang. Karena kenapa? Karena ketika kita berkasih sayang kepada pasangan, yakin pasangan itu pun akan berbalik kasih sayang pada kita. Kemudian jangan tunggu dia datang mengamuk. Tapi ada namanya perhatian. 2, 3. Perhatian. Ada namanya peka kepada pasangan. Harus kepekaan. Dan berlemah lembutlah. Jikalau dia marah-marah, kita diam. Kalau dia ngambek, kita diam dulu.
lalu kita sikapi dengan lemah lembut. Betul. Jadi kalau Nggak misalnya boleh. kalau mau ngomong sama suami lihat dulu keadaan suaminya. Kalau Abi Ya. ngomelin bosnya, terus ibu marah lagi cerewet. Kasian. Mati suaminya Buat nanti. wanita-wanita dimanapun Iya. termasuk ibu-ibu yang ada di sini, ketahuilah kalau ada suami ada masalah jangan langsung dibesar-besarkan, tapi buatlah suami itu tenang, diam, supaya dia lebih tenang lagi, lebih baik disabarkan, puaskanlah matanya, hatinya dan perutnya. Udah, amin. Itu aja Ustadz ya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Buat menghemat waktu, soalnya waktunya udah nol, saya anterin pulang ya. Saya satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya dari sini ayo Ibu. Mana? Yang di sini dulu deh. Satu lagi dari Cirebon lagi ya. Boleh ya? Ibu izin mana? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juleka Ibu Juleka. dari Majelis Taklim Nurul Syafaat, Tegalwangi, Cirebon. Tepuk tangan buat Ibu Juleka. Izin mau bertanya kepada Habib Usman. Habib Usman, boleh Ibu. Apakah benar Rasulullah itu sedang diuji sakit 2 kali lipat rasanya kepada umatnya ya Bib? Daripada umatnya, ya. Bib. Tapi Rasulullah tidak mengeluh. Betul. Bagaimana caranya yang saat ini yang sedang diuji sakit berat? Itu aja Bu. Wes? Bisa lapang dada menerimanya ya Bib. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, istrinya Nabi Yusuf. Iya, iya. Masya Allah, silakan Bib. Fadal Bib. Istri Nabi Yusuf itu Juleha. Oh ini Juleka. Beda ya? Sama. Iya Juleka. Silakan Bib, Fadal Bib. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa sakit para nabi itu 2 kali lipat daripada selain dari nabi. Ini kalimatnya selain dari nabi. Jadi kalau nabi itu 2 kali lipat. Bukan menanggung umatnya, bukan. Beda ketika Rasulullah SAW dicabut nyawa, Rasulullah mengatakan bahwasanya separuh daripada rasa sakit umatku aku tanggung. Itu proses pencabutan nyawa atau sakaratul maut. Berbeda dengan ketika Rasulullah SAW sakit. Jadi harus dipahamin ketika Rasulullah sakit dengan pencabutan nyawa atau sakaratul maut. Kalau sakaratul maut, sakitnya umatnya Rasulullah setengahnya ditanggung oleh Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Berbeda. Kalau misalkan seandainya Rasulullah SAW pada waktu demam, pada waktu panas, sahabat memegang badan Rasulullah, ini panas benar. Ya Rasulullah, apakah engkau sakit seperti ini? Ini panasnya kalau kita 38, 39, wah Rasulullah lebih banyak lagi tuh panasnya. Ini dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya para nabi itu sakitnya 2 kali lipat daripada umatnya. Dan pahalanya pun 2 kali lipat. Jadi Rasulullah SAW sakitnya 2 kali lipat. Pahalanya pun 2 kali lipat. Dan mereka minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin. Sungguhnya mereka ujiannya itu berproses. Dan memiliki ujian yang besar berbeda dengan ujian-ujian daripada kalangan yang lebih bawah lagi. Jadi tergantung tingkatan. Jadi iman semakin tinggi ujiannya semakin berat. Semakin rendah imannya semakin rendah juga ujiannya. Jadi tergantung daripada manusia tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya. Yakni daripada kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha laha. Jadi tergantung. Kalau misalkan dia kadarnya cuman segini ya segini. Kadarnya 50, 50, 40, ya 40. Tergantung daripada kadar keimanannya. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kasih ujian ataupun cobaan, maka bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yakni yang mengerti dan memahami, mempercayai rukun iman yang keenam, qadha dan qadar. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik ataupun buruk, benar apapun yang terjadi, semua dari Allah subhanahu
wa ta'ala. Menikmati semuanya itu karena Allah. Lillahi ta'ala. Dan memahami bahwasanya musibah yang terjadi di muka bumi ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala boleh jadi dengan ulah kamu sendiri. Sehingga Allah memberikan ujian tersebut karena perilakumu, karena perbuatanmu, karena kamu seperti itu. Atau maksiatnya, dosanya, zinanya, judinya, khomarnya, tukang gibahnya, tukang yang jelek-jeleknya ya, Masya Allah. Makasih banyak Habib. Jazakallah khair, makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Habib Usman. Oke, satu lagi kita mau kasih kesempatan dari sebelah sini, angkat tangan Bu. Ah, ini yang dari Palembang dong, dari Palembang dong. Ah ya, ini dia nih. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haja Cici Suryani dari Majelis Taklim Pusaka Burai Kabupaten Ogan Ilir, Palembang. Tepuk tangan dari Palembang, Masya Allah. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh. Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara meyakinkan diri kita bahwa kalau kita diuji oleh Allah saat ini, tentunya Allah tuh ingin kita itu ujian itu harus sekuat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan malah menyalahkan Allah ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih ujian sama Allah itu biar kita tuh jadi kuat Ustadz Syam. Bukannya malah jadi menyalahkan Allah. Nah ini mohon izin silakan foto Ustadz Syam. Baik, tapi guru Ustadz Maulana Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Allahumma arhamna bil Quran. Apakah kalian mengira orang itu masuk surga sebelum diuji? Tidak. Masuk surga tuh diuji dulu. Diuji siapa? Alladzina jahadu minkum. Yang mana manusia yang bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam keimanannya. Khairihi wa syarrihi minallah. Dapat nikmat dari Allah. Dapat musibah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan ketidakenakan. Ada suatu musibah yang menimpanya. Langsung introspeksi diri. Dan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyalahkan siapapun. Apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilihat jihadnya, bukan hanya jihad mengangkat senjata seperti saudara-saudara kita di Rafah Palestina, di Gaza Palestina, tapi dia berjihad melawan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat jihadnya sama Allah. Kemudian dilihat apanya lagi sebelum masuk surga? Wa ya'lamas sabirin. Dilihat sabarnya. Bagaimana orang ini sabarnya ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia mencari solusi serta mencari kenapa bisa seperti ini. Oh, ini salah saya sendiri. Maka kesabaran itu ada bagi orang-orang yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kesabaran ini nggak bisa kelihatan kalau belum diuji. Wallahu taala alam. Ini yang bisa menguatkan kita nih. Oh, saya diuji ini supaya saya sabar. Kenapa saya harus sabar? Supaya saya bisa masuk surga. Masya Allah. Jadi kita harus selalu husnuzon aja dengan apa yang Allah kasih ke kita ya. Yang bikin kita kuat itu kan sabar itu. Sabar itu bukan menyerah, sabar itu kekuatan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjut lagi nih setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.